Untuk desa dan kelurahan yang perlu perhatian khusus untuk wilayah Sekayu, itu Kelurahan Kayuare, Kelurahan Soak Baru, Kelurahan Balai Agung, dan Kelurahan Selasan Jaya. Dan untuk desanya ini Desa Lumpatan. Kalau kemarin masih ini semalam kita melakukan pemetaan. Jadi kalau kemarin kita paparan ke Pak Sekda, desanya ada 2, termasuk Muara Teladan. Hari ini kita sudah nyatakan bahwa desanya tinggal 1, Desa Lumpatan. Tapi seperti tadi bahwa kita harus tetap sama-sama tetap waspada. Jangan sampai terjadi lonjakan. Kemudian untuk Tunggal Jaya, kalau kemarin kita nyatakan pada paparan kemarin 2, Biro Jaya Timur dan Sumber Harum. Hari ini Sinar Harapan, hari ini jadi 3, yaitu Desa Biro Jaya Timur, Banjar Jaya, dan Sinar Harapan. Jadi saya minta ini juga harus ini, dan lonjakan ini sudah terjadi dari analisa laporan epidemiologi, ini adanya hubungan kontak erat. Jadi ada klaster keluarga. Dan klaster keluarga serta kontak eratnya ini yang sekarang jadi perhatian serius juga dari Dinas Kesehatan, Pak Sekda, karena 1 orang yang primernya ini bisa menularkan lebih dari 5 orang. Nah ini yang kita juga serius dalam hal penanganan, bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayung Lincir, kita untuk pelayanannya ditingkatkan khususnya terhadap pasien-pasien yang resikonya sangat tinggi ini. Kita sudah naik status nih, terhitung tanggal 11 Oktober oleh gugus tugas pusat bahwa Kabupaten Musi Banyuasin dari zona oranye, terhitung tanggal 11 Oktober itu statusnya berubah menjadi zona merah. Dengan resiko penularan sangat tinggi kalau zona merah ini. Walaupun kita tahu tidak semua daerah, dari 227 desa, dari 13 kelurahan, tidak semuanya yang masuk ke zona merah. Ada yang kuning, ada yang hijau. Tetapi untuk Kabupaten Musi Banyuasin, itu terkonfirmasi statusnya adalah zona merah. Oleh karena itu, terkait dengan status ini naik ini, kita pertama, kita harus nambah kesigapan. Harus menambah kesigapan. Baik di jajaran lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, OPD yang terkait langsung, Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, dan OPD-OPD lainnya, semuanya kita harus meningkatkan kesigapan kita semua untuk menjaga agar rakyat Kabupaten Musi Banyuasin dan kita semua ini bisa menurunkan status ini dari zona merah ini dalam 1 atau 2 minggu ke depan menjadi zona hijau. Target kita adalah ke zona. Ini bisa kita lakukan manakala kita semua ini bergerak dengan satu komando dan satu keinginan yang kuat. Nah, oleh karena itu kemarin kami di tim gugus tugas kabupaten sudah melaksanakan rapat terpadu untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, baik dari sisi penanggulangan maupun dari sisi pencegahan. Dan sekali lagi ini adalah tantangan bagi kita, tanggung jawab kita semua stakeholder, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung, baik yang bertanggung jawab dari sisi penanggulangan maupun pencegahan dan dari sisi-sisi yang lain. Nah, oleh karena itu hari ini saya atas arahan Pak Bupati melakukan rapat hari ini untuk menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu sekalian, hari ini
akan kita keluarkan surat yang terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan. Pertama, kami sasar dulu kawan-kawan camat ini beberapa instruksi hasil rapat yang kami lakukan kemarin, dan tolong camat berkoordinasi dengan Porkopimcam yang ada di kecamatan terkait dengan hal-hal seperti ini. Pertama, karena memang status kita sudah terkonfirmasi merah, maka semua kegiatan perkantoran, baik instansi pemerintah kabupaten maupun instansi vertikal, itu melaksanakan kegiatan WFH, dan WFO-nya itu cuma diperkenankan 25%. Dan 25% itu pun disarankan bahwa yang diperbolehkan untuk hadir langsung ke kantor itu bawah 50 tahun. Jadi yang di atas 50 tahun direkomendasikan untuk tetap WFH, apalagi yang punya riwayat penyakit penyerta. Jadi mohon dipatuhi ini. Kemudian yang kedua, bahwa kita akan meningkatkan frekuensi operasi justisi. Nah, operasi justisi ini akan dilakukan bukan saja di Ibu Kota Kabupaten oleh Pol PP. Saya minta juga rekan-rekan camat bersama Porkopimcam lakukan operasi justisi di titik-titik tertentu yang memang punya potensi keramaian, misalnya di pasar atau di tempat-tempat yang lainnya. Silakan dilakukan. Upaya ini kita lakukan adalah untuk dalam rangka memutus mata rantai dan menegakkan disiplin, mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan melindungi diri dan keluarga mereka terkait dengan penurunan COVID-19. Seperti misalnya wajib pakai masker, wajib cuci tangan, wajib jaga jarak. Sekarang sudah wajib kita ini, bukan lagi Kemudian kepada para camat, sekali lagi juga koordinasi dengan Porkopimcam, tidak memperbolehkan kegiatan yang mengundang kerumunan di wilayahnya masing-masing. Perintahkan kepala desa, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan. Ini sudah perintah, tidak diperbolehkan. Jadi upayakan koordinasi dengan Kapolsek, dengan Danramil, dengan Kades. Manakala ada masyarakat yang ingin melakukan hajatan, dilarang. Kalau memang mereka mau lakukan akad nikahnya saja, silakan di rumah dan dibatasi. Bila perlu akad nikahnya dilakukan di kantor urusan agama masing-masing. Ini bukan kita menghambat mereka, tapi ini adalah untuk melindungi mereka, melindungi masyarakat, dan melindungi kita, warga Kabupaten Musi Banyuasin. Kenapa yang musik itu enggak usah dulu lah, nanti. Kalau COVID ini sudah selesai, ayo kita kalau mau seperti itu silakan. Tapi kalau sekarang jangan dulu, karena ini punya potensi untuk melakukan penularan. Jadi tolong Pak Camat, penegasan. Kemudian kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah belum diperkenankan melaksanakan kegiatan tatap muka. Dan memang dari dulu ini. Dari dulu kita tidak memperbolehkan, belum memperbolehkan kegiatan tatap muka yang dilaksanakan di sekolah. Jangan mengambil risiko. Walaupun kecamatanmu, desa-desa yang ada di wilayah kecamatanmu masuk kategori zona hijau ataupun zona kuning. Tapi kita jangan ngambil risiko lah. Untuk jangan dulu. Kita lihat nanti 2 minggu ke depan, apakah kabupaten kita ini berubah, baru akan kita evaluasi lagi. Kemudian terkait dengan ASN, mulai hari Senin, tanggal berapa hari Senin? 21 ya?
mulai hari Senin dan sampai 2 minggu ke depan tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah. Kita batasi, kecuali memang yang sudah terjadwal. Jadi kalau cuma fungsinya perjalanan dinas mau koordinasi, mau apa enggak, tidak diperbolehkan kecuali memang benar-benar yang benar-benar mendesak. Jadi saya mohon Pak Camat jaga wilayah masing-masing, juga nanti para kepala UPD akan kami surati karena di sini ada kepala BKD. Jadi benar-benar untuk perjalanan dinas kita benar-benar selektif. Kecuali perjalanan dinas yang benar-benar sudah terjadwal dari jauh-jauh hari. Kalau cuma perjalanan dinas koordinasi, sosialisasi nanti, dan usahakan semuanya bisa dilakukan dengan secara terpatuhi. Nah, kemudian ada tambahan terutama untuk kecamatan yang berada di lintas jalan lintas timur. Itu Kecamatan Babat Supat, Sungai Lilin, Tungkal Jaya, Bayung Lincir. Dan juga kecamatan-kecamatan perbatasan. Tolong kepada camat-camat ini, terutama camat-camat yang berada di perbatasan, aktifkan kembali pos pemeriksaan. Ya, aktifkan kembali pos pemeriksaan. Sangga Desa misalnya Bayung Lincir, Lais, Jirak Jaya, Sungai Keru itu aktifkan kembali. Koordinasi dengan Perkopimcamnya, dengan Kapolsek, dengan Danramilnya, aktifkan kembali. Paling tidak ini adalah upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan. Karena ini dulu kita lakukan dan alhamdulillah Kabupaten Muba dulu dalam kondisi yang relatif aman. Nah, kemudian memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadinkes tadi, bahwa permasalahan kita ini kan ketidakpatuhan dari masyarakat. Memang dalam kondisi-kondisi seperti ini, kalau menurut saya memang kita perlu agak keras dengan masyarakat. Tidak apa-apa misalnya kita agak diprotes oleh pemilik rumah yang akan melakukan hajatan karena upaya kita. Biasa, risiko kita menjadi pejabat publik ini itu. Tidak semua orang akan senang dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita berangkat dari niat yang baik. Kita berangkat dari niat yang baik untuk melindungi mereka, melindungi masyarakat, dan supaya kabupaten kita ini tidak terlalu terpapar seperti yang sekarang ini, dengan harapan kan ke depan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan akan bisa kita laksanakan dengan menggunakan standar protokol kesehatan. Jadi itu dari saya, ada beberapa penegasan, nanti akan disusul dengan surat tugas. Dan kepada PMD, saya nggak tahu nih hadir nggak PMD ini di sini. Dinas PMD mudah-mudahan hadir di sini, karena kemarin juga sudah ikut hadir di sini. Dinas PMD tolong instruksikan semua kepala desa, baik yang wilayahnya hijau, kuning, maupun yang merah, lakukan pengetatan